Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Titus pasal 1. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercatat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang pemalas." Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Titus ayat 1 sampai 16. Judulnya hidup yang sehat dalam iman. Berdasarkan surat Paulus kepada Titus dalam kitab Surat Titus 1 ayat 1 sampai 16, ada beberapa hal yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, iman yang berakar pada pengharapan kekal. Ayat 1 sampai 3. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Tujuannya jelas, memelihara iman orang pilihan Allah, membawa mereka kepada pengetahuan akan kebenaran, mengarahkan hidup kepada pengharapan kekal. Iman Kristen bukan sekedar emosi atau tradisi. Iman berakar pada janji Allah yang tidak pernah berdusta. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merencanakan keselamatan kita. Renungannya buat kita, jika hidup kita goyah hari ini, ingatlah, dasar iman kita bukan situasi, tetapi janji Allah yang kekal. Yang kedua, tanggung jawab menata yang belum tertata. Ayat 5. Paulus meninggalkan Titus di Kreta untuk mengatur apa yang masih perlu diatur dan menetapkan penatua di setiap kota. Ini pesan penting. Gereja harus tertata, pelayanan tidak boleh sembarangan, kepemimpinan rohani harus dipilih dengan standar Allah, bukan standar popularitas. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus membangun pelayanan, dan firman akan selalu mengingatkan kita bahwa pelayanan harus punya pondasi karakter, bukan hanya semangat.
Pertanyaannya buat kita, apakah hidup kita sudah tertata sesuai firman atau masih banyak area yang belum diatur? Yang ketiga, karakter lebih penting dari karunia. Paulus menekankan syarat pemimpin jemaat. Yang pertama, tidak cacat. Kedua, tidak angkuh. Ketiga, bukan pemberang. Keempat, tidak serakah. Yang kelima, suka memberi tumpangan. Yang keenam, bijaksana. Yang ketujuh, dapat menguasai diri. Yang kedelapan, berpegang pada ajaran sehat. Menarik sekali, Paulus tidak menyebutkan harus pintar berkhotbah dulu. Yang pertama adalah karakter. Pelajaran pentingnya buat kita, karunia bisa membuat orang kagum. Karakter membuat Tuhan berkenan. Dalam pelayanan mungkin kita bisa berbicara dengan baik, tetapi jika hidup kita tidak mencerminkan Kristus, semuanya akan sia-sia. Yang keempat, waspada terhadap ajaran sesat. Ayat 10-14. Paulus memperingatkan tentang orang-orang yang mengajar demi keuntungan, menyesatkan keluarga, mengutamakan dongeng dan hukum manusia. Zaman sekarang pun tidak jauh beda. Banyak suara, banyak pengajaran, banyak motivasi rohani, tetapi tidak semuanya sehat. Ciri ajaran yang sehat berpusat pada Kristus, menghasilkan pertobatan, membawa orang hidup benar. Jika suatu pengajaran hanya membuat kita nyaman tetapi tidak menegur dosa, itu patut dipertanyakan. Yang kelima, iman yang terlihat dalam perbuatan. Ayat 15-16, ayat ini sangat tajam. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ini peringatan keras. Kita bisa rajin ke gereja, kita bisa membuat konten rohani, kita bisa berkata Tuhan memberkati, tetapi jika hidup kita tidak mencerminkan Kristus, itu penyangkalan secara praktis. Intinya, iman sejati terlihat dari perubahan hidup. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Bangun iman di atas janji Allah, bukan keadaan. Rapikan hidup yang masih berantakan. Utamakan karakter daripada popularitas. Uji setiap pengajaran dengan firman. Biarkan iman terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.